Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti Bapak Ibu bisa beli, nanti baca di rumah, dibacakan kepada anak sebelum tidur. Karena anak-anak itu bagus secara ilmu parenting, anak-anak bagus dibacakan kisah-kisah sebelum tidur. Karena dia akan masuk ke alam bawah sadarnya dan dia akan bercita-cita sebagaimana apa yang diceritakan. Tapi kalau diceritakan nenek-nenek terus, itu payah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari judul Maulid Nabi besar Muhammad 1445 Hijriah 2023 Masehi, memperkuat ukhuwah menjemput keberkahan. Wih, ini luar biasa nih. Ini kalau saya simpulkan dari judul kita nih, memperkuat ukhuwah menjemput keberkahan. Ini ada dalam hadis Nabi nih Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang Allah ingin panjangkan umurnya, murahkan rizkinya, hendaknya menjalin tali silatu. Ini hadisnya populer, hadis Imam Muslim. Siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Ibu-ibu pengen dipanjangkan umurnya? Pengen? Berapa maunya? Ibu-ibu masih minta panjang umur enggak sama Allah sampai hari ini? Masih? Bapak-bapak masih? Soalnya ada juga bapak-bapak nih nggak mau lagi dia minta panjang umur. Umur udah 275. Kayaknya saat malaikat maut pas lah nih kata dia. Bisnis sudah jalan semua, anak-anak sudah dewasa semua, mati pun dah oke. Masalahnya Pak bukan mati ndak mati. Bapak udah mantap belum amalnya? Baca Quran udah sering? Masih Iqra 6 kata dia. Ini masalah ini, jangan mati dulu saya bilang. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, jalinlah silaturahim. Silaturahim itu ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Tingkatan pertama ke orang tua, tingkatan kedua kepada karib kerabat yang ada hubungan darah, tingkatan ketiga ukhuwah Islamiyah. Makanya ada namanya kitab Bulughul Maram. Di Kitabul Jami' Syekh Ulama Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memasukkan di situ hadis, yaitu pembahasan namanya al-birru wassillah. Al-birru berbakti, sillah menyambung. Cuman kalau di Indonesia ini semuanya disebut dengan silaturahim. Kalau yang paling tinggi ke orang tua namanya birrul walidain. Kalau anak datang ke rumah orang tua namanya birrul walidain. Itu silaturahim paling tinggi. Kalau kita datang kepada adik kita, ke rumah adik kita datang ke rumah kita, atau yang ada hubungan darah, maka itu namanya silaturahim. Betul-betul silaturahim itu. Dan itu pertengahan. Kalau kita datang ke rumah kawan kita, saya datang ke rumah Bapak Ibu datang ke rumah saya, rame juga kayaknya. Kalau mau datang, nanti boleh kalau Bapak Ibu ada ke Bukit Tinggi, saya tinggal namanya di Ladang Laweh. Ladang Laweh itu Agam Mundo, bukan Bukit Tinggi lagi, cuman perbatasan. Kadang kalau ditanya saya bilang aja Bukit Tinggi. Kalau sebut Ladang Laweh enggak tahu orang. Biar keren sedikit Bukit Tinggi gitu kan. Orang kalau ke Sumatera Barat, kalau belum datang ke Bukit Tinggi, belum afdol. Ya kan? Ibarat makan, belum cuci tangan. Pergi dia ke pesisir, pergi dia ke Padang. Kalau belum nampak jam gadang, itu belum ke Sumbar lagi. Jadi kita di situ. Dekat-dekat situlah tinggal. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya datang ke rumah Bapak Ibu, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah. Cuman di Indonesia semua disebut silaturahim. Datang ke rumah kawan, silaturahim. Datang ke rumah adik kita, silaturahim. Datang ke rumah orang tua, silaturahim. Padahal silaturahim itu levelnya yang nomor 2. Pergi kita ke rumah adik kandung, pergi kita ke rumah yang ada karib kerabat hubungannya, itu yang silaturahim. Tapi ya sudahlah, mengalah aja kita. Kita ambil aja istilah Indonesia. Pergi ke rumah orang tua, silaturahim itu yang paling tinggi. Pergi ke rumah karib kerabat, silaturahim menengah. Pergi ke rumah kawan, silaturahim yang paling bawah. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW ketika beliau hijrah dari Makkah pergi ke Madinah, kata Abdullah bin Salam dalam riwayat saya baca, itu yang pertama Nabi sampaikan kepada para sahabat adalah, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, ucapkan assalamualaikum, sebarkan salam, wa atimut ta'am, bagi-bagi makan. Rupanya Bapak Ibu, teorinya ini bersambung juga dengan teori trainer-trainer motivator Indonesia. Orang kalau mau akrab tuh 2 aja solusinya dalam Islam. 1, rutin mengucapkan assalamualaikum.
Makanya kata Nabi dalam satu riwayat, hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim satu dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, ucapkan assalamualaikum. Tadi ibu-ibu yang pakai jilbab sesama Palestina, ada pakai pas jumpa assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Atau hai, apa gitu aja. Itu enggak Palestina, enggak usahlah. Jangan, enggak ada beda. Ada bu ya, sesama ibu tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak-bapak juga sesama. Nanti sama peci Aceh, assalamualaikum, enggak pakai peci Aceh, enggak usahlah kata dia. Ini lainnya kan enggak bisa. Asal dia muslim, ketika jumpa assalamualaikum. Jadi yang melunakkan hati itu assalamualaikum. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Kemudian kata Nabi, yaltaqiyani fayu'ridu hadha fayu'ridu hadha. Wa khairuhuma man yabda bis salam. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim, kita kan sesama muslim, untuk diam-diaman lebih dari 3 malam. Tak boleh bagi seorang muslim untuk diam-diaman lebih dari 3 hari 3 malam. Lalu kata Nabi ketika dia berjumpa, yang satu mereng ke sini, yang satu mereng ke sini. Ibu-ibu pernah enggak? Antara ibu-ibu enggak baik. Lalu pas belanja kita kiranya ketemuan, langsung satu klik kanan, satu klik kiri, ada? Nampak langsung balik pura-pura aja ya kan. Langsung rating kiri, padahal enggak ke situ aslinya. Lalu kata Nabi ketika dia jumpa yang satu ke sini, yang satu ke situ, yang terbaik adalah yang pertama dulu mengucapkan salam. Salam melunakkan hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak baik-baikan, coba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 10 kebaikan, warahmatullah 20, wabarakatuh 30 dalam hadis yang lain kata Nabi. Jadi yang pertama menguatkan ukhuwah antara kita assalamualaikum, bukan klakson mobil. Kalau kita kan enggak mempan dia Pak. Assalamualaikum baru pakai klakson. Atau boleh juga lah klakson dulu, tetap ada assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini yang kedua lagi. Yang kedua bagi-bagi makan. Jadi dengan makan ini melunakkan hati dia. Saya di pesantren dulu, kalau ada santri nakal, tidak bisa diingatkan, bawa makan, payah kali. Diceramahi tidak mempan, wa qala Allah Ta'ala, wa qala Rasulullah, wa qala ba'dul ulama, tidak mempan, ajak makan, selesai urusan. Makanya kalau ada orang payah diatur, ajak makan. Lunak hati dia itu. Makanya kata-kata motivator, sentuh lambungnya. Sentuh lambungnya. Bukan sentuh telinganya, marah dia nanti. Sentuh lambungnya. Apa Pak? Apa tadi? Sentuh lambungnya, kena hatinya. Jadi biar kita bisa akrab tuh, sentuh lambungnya, kena hatinya. Makan. Makan-makan ada kan? Belum datang udah lengkap semua makanan. Bapak Ibu yang sudah dihidangkan silahkan dimakan. Udah habis apa lagi? Oh Ustadz yang belum lagi nampaknya. Baru minum tadi. Jadi Bapak Ibu sesama kita nih ukhuwah Islamiyah. Kata Nabi siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menjalin tali silaturahim. Silaturahim ini memanjangkan umur. Menjangkan umur maknanya apa? Bisa umur panjang, tapi maknanya catatan malaikat maut yang digeser. Misalnya malaikat maut punya catatan, bapak ini umurnya 60 tahun. Gara-gara datang maulid Nabi, 60 lewat 2 minggu. Nanti maulid Nabi lagi, 62 minggu lagi. Nggak mati-matilah akhirnya. Sibuk maulid Nabi. Pokoknya silaturahim. Tapi itu catatan malaikat. Kalau catatan lauhil mahfuz tidak bergeser. Catatan malaikat maut bagian dari catatan di lauhil mahfuz. Tapi ada makna kedua. Siapa yang ingin dimudahkan rizki, dipanjangkan umur, maknanya adalah keberkahan umur. Nah, itulah makanya berkah. Nah, gitu dia kan. Keberkahan umur. Bapak Ibu, kalau umur kita berkah. Berkah itu apa artinya? Barokal ba'ir. Barokal ba'ir. Barokah itu artinya unta yang turun ke tanah. Barokah artinya. Makanya dulu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, para sahabat Ansor berharap Nabi singgah ke rumah mereka, singgah ke tempat suku mereka. Kata Nabi, tunggu ajalah unta saya di mana dia berhenti, di situ saya berhenti. Disitulah unta Nabi berhenti, disitulah Masjid Nabawi dibangun. Barokal ba'ir, artinya unta turun. Jadi ada kebaikan Bapak Ibu di situ.
Kita ingin hidup kita ini berkah, umur berkah. Bapak Ibu, kalau umurnya berkah, ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Biasa kalau pagi tidur pagi dia kan, sekarang enggak. Habis dia kalau udah pagi dia sholat subuh baca Quran, itu berkah namanya. Umur bisa sama. Orang sama-sama umurnya 40 tahun, tapi keberkahannya berbeda. Berkah ini artinya apa? Ziyadatul khair ilahi fil amri. Adanya kebaikan dari Allah dalam satu urusan. Yang Bapak Ibu inginkan adalah keberkahan. Keberkahan artinya baik. Kalau kita punya pangkat, pangkat kita bikin buruk, tidak usah naik pangkat. Kalau kita banyak duit, duit kita bikin buruk, tidak usah banyak duit. Yang penting berkah. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa barakatan fi rizki. Rizki itu Bapak Ibu yang paling bawah harta. Rizki yang paling tinggi kesehatan. Banyak orang kaya kesehatannya tidak dikasih. Banyak orang hidup sederhana tapi kesehatannya dapat. Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling kaya Bapak Ibu? Orang-orang hidup sederhana biasanya atau miskin, biasanya mereka ini sehat-sehat. Ya enggak? Kalau orang kaya-kaya biasanya mereka ini agak kurang sehat karena mungkin sering makan Ajinomoto nih mungkin. Makannya serba instan. Hati-hati dengan makanan instan Bapak Ibu ya. Nanti umur instan juga. Karena kita ini apa yang kita makan. Kita ini apa yang kita makan. Saya adakan riset Bapak Ibu. Orang-orang kota sama orang kampung itu lebih umurnya, kita mau sebut apa Bapak Ibu ya? Umurnya lebih panjang mana atau lebih mati duluan mana? Hah? Orang kota sama orang kampung, mana yang lebih panjang umurnya? Biasanya. Apa? Orang kampung. Bapak Ibu ini orang kota orang kampung? Oh ya, panjang umurnya berarti. Orang kota sama orang kampung biasanya lebih panjang umur orang kampung. Orang kampung ini kalau dia makan, dia tuh diambilnya pucuk ubi depan rumah, diambilnya bahkan padi nanam sendiri kadang-kadang kan, pergi kemana-mana jalan kaki 2 kilo 3 kilo. Kalau orang kota kemana-mana pakai NMAX, jarang olahraga, makannya serba instan, nggak tahu entah apa isinya di situ. Yang penting enak, yang penting enak, yang penting. Akhirnya umurnya apa? Pendek juga, penyakitnya macam-macam. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. Sepekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Sekarang Bapak Ibu udah merasakan belum? La taqumu sa'atu hatta yataqarrabaz zaman wa takunu sanatu kasyahr wa syahr kal jumu'ah wal jumu'ah kal yaum wal yaum kasa. Itu kitab Nihayatul Alam, tanda-tanda kiamat. Kata Nabi, waktu cepat berputar. Ada 5 tafsir ulama saya baca tentang waktu cepat berputar. Makna yang pertama adalah bahwa di akhir zaman umur orang makin hari makin pendek. Kalau dulu orang banyak meninggal 5, 65, 70, sekarang mungkin dah mulai banyak meninggalnya 55. Nanti 55, 45. Sekarang Bapak Ibu, orang kalau dulu sakit stroke umur 60, sekarang anak 14 tahun dah kena stroke. Bahkan kemarin ada itu anak 8 tahun, dia udah cuci darah. Karena setiap hari makan pop es 5 kali. Kali sekian tahun, cuci darah, kata dokter. Jadi umur orang makin pendek makin hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan keberkahan dari kehidupan kita ini. Kalau umur kita tidak panjang, tapi kalau umur itu penuh dengan keberkahan, dia berat timbangannya di hari kiamat karena semuanya penuh dengan amal-amal soleh. Tapi kalau umur kita panjang sampai 60, 70, diisi dengan kebaikan, itu juga berkah. Bahkan lebih baik. Karena kata Nabi, sebaik-baik orang umurnya panjang, amalnya baik. Seburuk-buruk orang umurnya panjang, amalnya buruk. Kalau amalnya buruk-buruk, pendek aja umurnya. Benda banyak dosa dia, di hari kiamat tidak lama di neraka dia. Tapi kalau orang umurnya panjang, waktu digunakan berkah penuh dengan ketaatan, maka umur panjang yang terbaik bagi dia. Tapi kalau nggak panjang bagaimana? Bapak Ibu, ini kira-kira ada nggak agak-agak 20 tahun lagi umurnya nih? Kalau melihat casing, ada nggak umurnya agak 20 tahun lagi? Bapak-bapak, ada nggak? Insya Allah ya, insya Allah. Ibu-ibu ada nggak agak-agak 20 tahun lagi? Banyak juga yang jawab, kayaknya enggak lah Ustaz. Soalnya ginjal udah kena nih Ustaz, kata dia.
Entah ada 5 tahun, entah enggak. Makanya cepat-cepat beramal. Isi waktu itu dengan ketaatan. Disitulah keberkahan datang. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menekankan berkah artinya adalah baik. Jadi kalau kita punya HP, HP ini membuat kita makin dekat kepada Allah, kan baik tuh, berkah dia. Tapi kalau dengan HP ini membuat orang dia selingkuh, membuat dia nggak sayang lagi sama keluarga, sibuk lihat HP tiap hari, berarti ini nggak berkah, nggak usah sama kita. Karena yang kita inginkan adalah keberkahan. Makanya judulnya ukhuwah dan berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agar mengisi kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Jadi ada filosof Yunani namanya Plato saja. Dia pernah ditanya, Pak Plato, apa kira-kira tujuan hidup di dunia ini? Kata dia apa? Tunggulah agak 500 tahun dulu ya, biar tahu kita tujuan hidup ini apa. Bapak Ibu sampai enggak umurnya 500 tahun? Enggak mungkin. Tahun lalu dia hadir, tahun ini tidak hadir, ada? Ada? Ada enggak? Dari peserta, tahun lalu hadir, tahun ini enggak hadir, ada? Mana dia yang enggak hadir tuh? Hah? Udah masuk kuburan. Yang tahun lalu dia tidak hadir, sebelumnya hadir, berarti 2 tahun yang lalu, ada? Berarti sekarang 2023, 2021 dia hadir, 22 tidak hadir, ada? Ada Pak? Halo? Ini kayaknya kalau udah ngaji-ngaji ini bayangannya sholat zuhur ini kayaknya. Tahun 2021 dia hadir maulid. 22 tidak hadir lagi. Ada? 22 hadir, 23 tidak hadir. Ada? 23 hadir, 24 besok nggak hadir. Siapa? Coba tunjuk tangan. Anda tahu ya? Mau tahu? Saya pun tidak tahu. Kenapa Allah menyembunyikan umur yang tersisa? Tanggal lahir tahu, bulan lahir tahu, tahun lahir tahu. Tanggal, bulan, tahun mati, udah ada yang dapat bocoran Bapak Ibu? Enggak ada kan? Nanti cek aja di HP bintang 88 pagar. Mana tahu ketemu nanti dia. 2000 kata dia. Isi ulang. Kalau pulsa bisa isi ulang, kalau umur tidak bisa isi ulang Bapak Ibu. Cuman faktor keberkahan yang kita kejar aja. Kata Plato 500 tahun baru bisa tahu apa tujuan hidup. Terlalu lama. Umur kita nggak sampai 500. Nabi bilang umur umatku 60-70. Kalau Bapak Ibu Allah kasih umurnya 60 tahun. Hari ini umurnya 58. Berarti 2025. Habis pilpres lah. Tinggal lagi. Selesai urusan di dunia ini. Apa yang mau dicari di dunia ini Bapak Ibu? Dunia ini Pak, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia menipu. Udah dapat, biasa saja. Jadi kehidupan dunia ini Pak, rumusnya, kalau belum dapat enak dia. Kalau udah dapat, biasa saja. Bapak Ibu pernah ada cita-cita kan, waktu umur 20 tahun punya harapan-harapan, enak? Sekarang udah tercapai belum? Nanti saya umur sekian punya ini, umur sekian punya ini, nanti saya jadi ini, nanti saya jadi ini. Udah dapat belum? Udah. Gimana rasanya setelah dapat? Biasa aja kan Pak? Biasa aja. Nggak ada lebih-lebih kan? Yang ada pengen naik ke atas lagi. Udah dapat, biasa aja. Rupanya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, bermewah-mewah melalaikan kita sampai kita masuk kubur. Makin hari jatah di dunia makin sedikit, makin hari kita makin dekat dengan Allah. Tapi pastikan umur makin hari makin sedikit, tapi pastikan amal makin hari makin bertambah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia ini menipu. Saya dulu ingat beli HP ini 3 tahun yang lalu. Makanya nggak saya ganti-ganti. Sampai nggak main lagi dia baru saya ganti. Dulu pengen punya HP ini. Udah punya 2 bulan, bosan. Kita ngontrak, pengen punya rumah. Setelah punya rumah, bosan. Bapak dulu belum nikah, setelah nikah, jangan. Bahaya nanti. Dulu belum punya mobil, yang adanya cuma Astrea Honda. Pengen beli mobil Avanza. Akhirnya beli mobil, setelah punya mobil, gimana rasanya? Nggak selera lagi lihat Avanza itu. Apa yang inginnya? Innova. Udah punya Innova, belum dapat, enak. Setelah dapat, pengennya Pajero, second jadi dah, enggak apa-apa lah. Second dulu dia, nanti baru yang baru dia. Udah punya Pajero, pengen, belum dapat Alphard, awak udah mati duluan.
Begitulah kehidupan dunia. Nabi itu diutus untuk tahu apa tujuan hidup. Kalau tunggu 500 tahun tidak sampai. Melengah-lengah aja, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Ada yang pergi sebelum subuh, balik habis sisa, tidak pernah jumpa matahari. Lama dia mati. Apakah hidup hanya begitu-begitu saya? Enggak bisa. Diutus Nabi Muhammad biar tahu tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dulu sempat lalai, sekarang sudah mulai sadar, maka hadirlah pengajian. Ada majelis-majelis taklim. Ini kadang-kadang kalau hadirnya pas giliran-giliran Ustaz Somad hadir aja. Kalau Ustaz Somad, dia jarang hadir ke sini, payah. Jadwal beliau penuh semua. Makanya beliau sekarang, saya dekat juga sama beliau. Makanya beliau sekarang ini kan bikin pengajian di musola-musola ya. Di Kampar ini kan ada juga, ya kan Ustaz ya? Itu, hadir. Nanti ada tenggu-tenggu lain, hadir. Cari ilmu sebanyak mungkin. Beramal sebanyak mungkin. Kesempatan tidak banyak di dunia. 60-70 lewat. Umur tersisa Allah tidak pernah kasih tahu. Bapak Ibu kan nggak tahu berapa umur yang sisa. Ada yang 2 tahun lagi, mungkin ada yang 10 tahun lagi. Coba Bu, yang 2 tahun lagi, coba tunjuk tangan, ada? Biar jelas nih, besok kita takziah. Atau besok pagi. Saya 2 hari di Pekanbaru, besok pulang singgah. Kita sholatkan, ya kan? Sholat gaib bisa juga. Ya kan? Sholat bil hadir bisa juga, bil gaib bisa juga, ya kan? Jadi Bapak Ibu, ada 2 hikmah kenapa Allah menyembunyikan umur yang tersisa. Saya baca dalam tafsir. Yang pertama, biar tidak stres. Bapak Ibu pernah ketemu kawan tidak masuk rumah sakit awal bros, lalu ketika itu kata dokter, ini apapun diminta kasih aja. Apa maknanya tuh? Hah? Bapak Ibu mau kayak gitu ya? Enggak? Atau langsung tiba-tiba aja? Di antara tanda-tanda semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati mendadak, kata Nabi. Inna min iktirabis sa'ah ayudharu mautul faj'ah. Di antara semakin dekat tanda-tanda terjadi kiamat, banyak orang mati mendadak. Di sini udah ada belum warga kita yang mati mendadak? Tadi pagi makan lontong, siang ini udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada? Bapak Ibu maunya matinya besok mendadak atau pakai mukodimah? Kalau pakai mukodimah, paling enggak masuk rumah sakit agak 2 bulan. Hah? Mau langsung atau pakai mukodimah dulu? Innalhamdalillah, ya kan? Salawat dan salam. Apa gimana? Di akhir zaman, tanda semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati tiba-tiba. Lagi dengar ceramah, ninggal. Lagi ceramah, jangan ninggal dulu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya kawan dibawa ke rumah sakit, lalu kata dokter, ini Pak, apapun diminta kasih aja daripada menyesal nanti. Maknanya adalah dia ini tidak ada harapan. 2 minggu lagi lewat nih, tapi diam-diam aja ya, kita-kita aja. Saya punya kawan kayak gitu, dia kena penyakit liver stadium 4. Kata dokter, ini dibawa aja ke rumah sakit, cuman nanti apa diminta kasih aja. Minta sianida kasih aja. Biar cepat lebih bagus juga, tidak payah orang. Kita yang dosa, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau sempat dikasih tahu sama dokter, Pak, Bapak 2 minggu lagi Pak, mati Bapak 2 minggu lagi. Gimana rasanya tuh? Gimana rasanya tuh Pak? Bapak mau besok kayak gitu? Mau main kayak gitu aja ya? 2 minggu lagi. Persiapan. Ada persiapannya ya kan? Di Jogja ada yang kayak gitu saya dengar. Ada seorang di Jogja cerita jamaah, itu dia kata dokter, Bapak umur cuma tinggal 2 minggu lagi. Akhirnya apa? Diambilnya Quran, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha. Menggunjing, tak mau dia menggunjing. Oh, si pulat mati 2 minggu lagi. Tak boleh. Dosa kita nanti. Neraka. Baca Quran, sholawat, berzikir, tahlil, apa semua. Maksiat, off semua. Sedekah, banyak. Udah lewat 2 minggu, udah mati-mati juga dia. Dicek ke dokter, dah sehat. Udah sembuh dia. Rupanya banyak dia baca Quran menyembuhkan penyakit. Karena Allah bilang, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Quran menyembuhkan. Allah turunkan syifa dan rahmat kepada orang, yaitu Al-Quran. Akhirnya dia nggak banyak baca Quran lagi, kan nggak jadi mati. Jadi Bapak Ibu, tapi ada juga orang divonis dokter 2 minggu lagi. Rupa dokter tuh 2 hari lagi. Dokter tuh pula duluan daripada pasien. Nggak tahu kita ya kan? Karena syarat mati kan nggak pakai harus sakit minimal 3 bulan. Ada kayak gitu syarat mati. Ibu, bapak, kalau mau mati minimal kata malaikat maut
Syarat-syarat jelas, SOP pasti. 1, sakit minimal 3 bulan. 2, pernah begini. 3, kan enggak ada. Syarat mati harus sakit dulu kan enggak ada. Atau minimal umur 60 baru boleh mati, kan enggak ada. Kadang-kadang cucu mati duluan pada nenek, kan begitu? Karena falsafah kematian seperti kelapa, kata ulama. Kalau kelapanya masih kecil, apa namanya? Bombang. Jatuh apa enggak? Jatuh. Kalau kelapa muda, jatuh. Kalau kelapa tua, enggak usah diambil, jatuh sendiri dia. Kelapa muda tuh paling banyak jatuh tuh. Gini-giniin sama orang. Makanya kata para ulama, kenapa orang tua jumlahnya sedikit? Mana lebih banyak? Orang muda apa orang tua? Hah? Orang muda. Kenapa orang tua sedikit? Karena mereka sudah banyak mati di waktu muda. Makanya anak muda hati-hati. Mana yang anak-anak muda di sini, Bapak, Ibu? Enggak ada anak muda. Saya sendiri aja berarti ini. Wah, takut juga kita nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama, kenapa Allah sembunyikan umur yang tersisa? Yang pertama, biar tidak stres. Kalau Bapak Ibu dikasih tahu umurnya 2 minggu lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, itu stres tuh. Kalau nggak beriman kuat, dia stres. Yang kedua, biar tidak main-main. Karena umur ini intinya di akhir. Makanya ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadisnya khairul a'mal bi khawatimiha. Sebaik-baik amal di akhir. Kalau ada orang di awal baik, di tengah baik, di akhir buruk, masuk neraka. Kalau ada orang di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhir baik, masuk surga. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang di ujung aja. Oh, pantaslah selama ini hilang-hilang sendal orang. Di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhirnya baik. Masuk surga. Intinya di akhir. Cuman pertanyaannya, kapan kita berakhir? Bapak Ibu nggak ada yang tahu berakhirnya kapan kan? Makanya didiamkan sama Allah. Biarin aja, nggak usah dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, ibu ini umurnya 52, yang ibu satu lagi umurnya 60, yang ibu jilbab warna ini, yang Palestina, berapa Bu? Banyak yang Palestina ya? 70 lah ya. Misalnya gitu kan. Bapak yang ini umurnya 58, yang satu lagi 72. Bapak kok nggak ke masjid? Saya kan 72 umurnya. Sekarang 28. Jauh kali baru ya. Iya, maksud aja dulu. Bapak kok nggak ke masjid? Saya kata malaikat maut 2 tahun lagi, Ustaz. Kan umur 63 nih, sekarang 61. Nanti 3 hari mau mati, iktikaf saya di masjid, kata dia. Di masjid terus sampai mati, kata dia. Itu nggak ada yang masuk neraka orang nanti kalau kayak gitu kan. Kata Nabi, setiap 1000 manusia, 1 di surga, 999 masuk neraka. Jadi rame-rame ini bahaya rupanya Bapak Ibu. 1 di surga, 999 di neraka. Itu bandingannya. Dan yang dari 999 itu sudah masuk di situ Ya'jud dan Ma'jud, udah masuk di situ Yahudi, udah masuk di situ semuanya. Jadi masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu boleh dibilang mudah, tapi masuk surga itu bisa juga dibilang susah. Harga surga itu mahal, tapi harga surga itu juga murah. Itu pembahasan kedua lah nanti itu kapan-kapan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah guna Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Sampai Nabi dibuat oleh Allah skenarionya umur sekian yatim, umur sekian piatu, umur sekian meninggal kakeknya, umur sekian nanti pamannya, umur sekian istrinya. Semua kehidupan Nabi penuh dengan kesedihan. Nggak ada yang nggak ada kesedihannya. Makanya kata Nabi, Nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Dari sisi keluarga, Nabi paling berat ujiannya. Berapa Nabi istrinya, Pak? Hah? Biar menjadi acuan, biar tahu kita. Nabi itu bininya berapa? Hah? Berapa Pak? Tunggu. 11. Bapak? Satu aja dulu. Marah ibu-ibu nanti. Nabi itu bininya 11. Saya punya kawan, bininya 2, stres, rontok rambutnya semua. Itulah saya bilang, coba-coba kan lagi. Kawan saya, bininya 2 Bu, mohon maaf Bu ya, bininya 2, rontok rambutnya. 2 ada stres ya. Yang satu baik, yang satu ribut. Yang ribut nih baik, yang ini ribut. Apa enggak stres dia? Tambahkan lagi saya bilang. Ditambahnya, habis itu yang kedua cerai. Ayah gawat ini. Menyelamatkan janda tapi menjandakan istri. Ini lain kaidahnya nih saya bilang. Kalau bisa menyelamatkan janda yang lama jangan, ya kan? Ini enggak diselamatkannya janda, dijandakan istrinya. 2 bini ada error dia.
apalagi 3, apalagi 4. Nabi 11. Tapi ketika ditanya kepada istri-istrinya, Nabi orang paling romantis. Nabi dalam riwayat tuh dibantunya istrinya masak, dibantunya istrinya nyuci baju, dibantunya istrinya nyuci piring. Bapak-bapak sekarang, mana mau dia? Betul, Bu? Mau juga? Alhamdulillah. Itulah makanya kata orang barat, umur laki-laki sama umur perempuan mana yang lebih tua? Biasanya yang lebih cepat mati, kami yang laki-lakinya apa ibu? Hah? Gimana tunggu? Menurut orang barat saya baca, umur laki-laki sama perempuan mana yang lebih panjang? Hah? Perempuan. Berarti kita sepakat cepat aja lah ya Pak ya. Orang perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan sampai tua, dia selalu bergerak. Jadi ibu-ibu sejak waktu masih kecil-kecil, umur-umur 8 tahun, 10 tahun, itu kan udah disuruh nyuci piring, ya kan? Nyapu halaman, ngasih makan ayam. Laki-laki masih kecil masih juga. Tapi kalau udah tua laki-laki, diam aja melamun depan pintu. Teh, kata dia. Nasi goreng, teh telur, ya kan? Kopi. Nggak ada bergerak. Laki-laki diam aja. Kalau banyak rata-rata laki-laki, kan laki-laki kan sukanya merintah. Yang ibu-ibu sampai tua tetap bergerak. Nyuci piring tetap juga. Apalagi kalau punya cucu. Anak dia kerja di kantor. Cucu oper sama nenek. Gini lagi. Itu bergerak terus. Umur panjang. Jadi kalau banyak bergerak dia, maka dia badan sehat. Makanya kenapa perempuan itu umurnya lebih panjang? Karena perempuan selalu dia banyak bergerak. Sampai nenek-nenek pun yang suaminya asam urat, dia pun asam urat. Harusnya kan sama itu. Tetap aja bininya ngambilkan teh ke dapur. Gini-gini kayaknya jalan dia. Suaminya disediakannya berbakti ke suami. Suami diam aja. Makanya bapak-bapak kalau udah tua nanti cari lahan sawit, cangkul lah tuh. Biar panjang umur kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu diutus biar kita tahu bahwa hidup bukan hanya pergi pagi pulang sore. Hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita akan berjumpa juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berkah adalah hidup yang dia bekerja di dunia, yang mana kehidupan dunia yang dicarinya itu orientasinya digeser. Kalau selama ini tujuan dia kerja yang penting dapat duit, tapi sekarang bergeser biar berkah hidup dia. Dia kerja dapat duit tidak sampai situ. Duit dapat disekolahkannya anak yatim. Duit dapat berinfak bangun pesantren. Duit dapat berinfak bangun masjid. Duit dapat belikan kitab kuning kasih sama anak-anak pesantren. Duit dapat anak sekolah ke Mesir kurang biaya kirim ke Mesir dengan biaya duit dia. Jadi memang itulah istilah orang, harta harus dibawa mati. Mobil harus dibawa mati. Kalau memang Bapak Ibu punya Pajero, gunakanlah Pajero tadi jadi ambulan. Kan bisa juga tuh. Pajero tulisan belakang ambulan, kasih infakkan, kan bisa juga. Itu Pajero dibawa mati tuh. Nanti kalau Bapak Ibu mati, ambulan tulen nanti bawa tuh Pajero itu tadi. Tapi tidak ada Pajero ambulan ya, yang ada 300 misalnya. Gede suara musiknya, biar bangun mayitnya, tapi tidak bangun-bangun juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kita geser orientasi kita. Selama ini orientasi kita yang penting saya punya rumah, yang penting saya punya pakaian bagus, yang penting punya duit banyak. Kalau bukan rizki kita nggak akan bisa menikmatinya Bapak Ibu. Karena rizki itu apa yang kita nikmati. Kalau kita tabungan pun masih banyak, kalau rizki kita habis, kita akan mati. Kalau utang banyak, kalau rizki belum habis, kita nggak akan mati. Matinya orang tergantung rizkinya, bukan tergantung tabungannya. Maka apa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, gunakan di jalan Allah. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan dalam hidup Bapak Ibu. Dan nanti di hari kiamat Bapak Ibu, kita semua Allah pertemukan di surganya. Amin ya Rabbal. Jadi 3 menit lagi azan. Saya rasa cukup sampai sini ceramah saya. Berdoa.